Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla ومن يضلله فلا هادي له. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Sidang Jumat yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat dengan diberikan akal tanpa diberikan hawa nafsu. Dan begitu pula Allah menciptakan binatang diberikan hawa nafsu tetapi tidak diberikan akal. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan akal, tapi juga diberikan hawa nafsu. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah, apabila seseorang menggunakan akalnya untuk mengendalikan hawa nafsu, bisa dia lebih baik dari malaikat. Tetapi apabila sebaliknya, hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia bisa lebih rendah daripada binatang. Apalagi kita diberikan oleh Allah syariat Islam, supaya kita menjadi hamba yang terbaik daripada umat manusia ini. Allah telah memberikan kepada kita nabi yang terbaik. Selain kita diberikan ciptaan terbaik, kita diberikan oleh Allah nabi yang terbaik dari seluruh nabi dan rasul. Kita diberikan oleh Allah kitab suci yang terbaik dari semua kitab suci yang ada. Kita diberikan agama yang terbaik dari semua agama yang ada. Kita diarahkan oleh Allah supaya menjadi manusia yang benar. Karena itu Allah SWT menyebutkan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas syariat yang mengandung perintah ini. Perintah untuk mengerjakan yang harus kita jalankan, dan perintah untuk meninggalkan yang harus kita tinggalkan. Semuanya mengandung perintah syariat ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Sehingga karenanya sekalian, setiap pelanggaran syariat dalam kehidupan manusia, maka sebenarnya itu adalah karena faktor hawa nafsunya. Ya, tidak ada satu pelanggaran terhadap syariat kecuali sebabnya karena ada faktor hawa nafsu di situ. Ikhwani barakallahu, berapa banyak perintah Allah yang diabaikan oleh umat Islam. Jangan bicara manusia lain, karena mereka kategori mereka kafir, ingkar dengan Islam. Muslimin yang kemudian menggampangkan sholatnya, yang kemudian meninggalkan kewajiban zakatnya. Secara realitas saja kita lihatlah berapa banyak dari umat Islam yang sholat berjamaah di waktu sholat subuhnya. Dari mulai Aceh sampai Irian saya keliling dan saya menyaksikan sedikit sekali yang sholat subuh berjamaah di masjid. Berbeda ketika Jumatan seperti ini penuh di mana-mana. Itu sebabnya apa? Hawa nafsu. Karena mereka lebih mengedepankan ngantuknya, tidurnya, tempat tidurnya, daripada mereka mendatangi azan as-salatu khairum minan naum.
untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Cobalah laporan dari Basnas menyebutkan berapa banyak potensi zakat umat Islam di Indonesia. Disebutkan angka 217 triliun. Tetapi Basnas hanya bisa mengumpulkan cuma 3 triliun. Mana sisanya? Ikhwani barakallahu fikum. Makanya hawa nafsu akan menjadikan seseorang meninggalkan perintah atau kemudian melanggar larangan Allah SWT. Berapa banyak orang yang terkena narkoba? BNN menyebutkan angka 5 juta. Dari penelitian yang ada di UI menyebutkan 60% peredaran narkoba itu di sekitar Jakarta DKI ini. 40% di luar. Coba kita lihat berapa penduduk Jakarta, 80% Muslim. Maknanya yang terkena narkoba kebanyakan orang Islam. Kenapa mereka kemudian mau ke narkoba? Disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Lihatlah, Departemen Kesehatan merilis angka 7 juta manusia penzina di Indonesia. Mungkin bisa lebih daripada itu. Mengapa mereka berzina? Pasti karena hawa nafsu mereka. Ikhwan barakallahu fikum, begini pengaruh hawa nafsu dalam kehidupan manusia sehingga tidak jarang kemudian mereka melanggar syariat Allah. Termasuk upaya mereka manusia-manusia busuk untuk mendatangkan Miss Universe di Indonesia. Ngapain itu? Yang jelas kita mayoritas umat Islam dan seakan-akan kita dihina oleh mereka itu. Ikhwan barakallahu fikum, tidak lain itu karena faktor hawa nafsu. Karena itu saya sekalian Rasulullah menyebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud, sayati 'alan nasi qaumun tajara bihimul ahwa'u kama yatajara al-kalbu bisahibihi kama yatajara al-kalbu bisahibihi hatta ila mafsalihi wa 'azmihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi suatu masyarakat, satu kaum di dalam masyarakat yang mereka itu terbawa oleh hawa nafsunya sampai seperti rabies, penyakit yang karena gigitan anjing itu ketika menimpa seseorang dia akan masuk sampai ke apa? Ke tulang-tulang sampai kepada bagian tubuhnya paling dalam itu. Begitu pengaruh hawa nafsu seperti pengaruh rabies, Rasulullah menggambarkannya. Ikhwan barakallahu fikum, makanya seluruh aliran-aliran sesat itu sebabnya ada karena hawa nafsu. Lihatlah seluruh aliran sesat, Syiah kah, Ahmadiyah kah, apa saja. Imma mereka menambahi atau mereka mengurangi dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aliran sesat itu. Karenanya saudara sekalian, menarik sekali seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, rujukan para ulama di masanya. Wahai Imam, mungkin enggak seorang muslim itu musyrik? Pertanyaannya bagus sekali. Mungkin enggak seorang muslim itu musyrik? Maka beliau mengatakan mungkin. Orang munafik itu musyrik. Kemudian beliau membacakan ayat yang ke-23 dalam surat Al-Jathiyah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah kamu melihat manusia yang telah menuhankan hawa nafsunya, yang kemudian Allah sesatkan mereka di atas ilmunya itu. Ikhwani barakallahu fikum, jangan sekali-kali menolak syariat Allah hanya dasarnya akal. Menolak syariat Allah hanya dasarnya hawa nafsu, keinginan-keinginan. Makanya hawa nafsu ini diterangkan oleh Imam Al-Mawardi ada 2 macam jenisnya. Ada jenis yang syahwat, yaitu kaitan dengan kebutuhan fisik. Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang karena ingin memenuhi kebutuhan fisiknya. Apakah makanan haram? Apakah minuman yang haram? Apakah kemudian berhubungan dengan perempuan yang haram? Ataukah kaitan-kaitan yang lainnya yang kaitan dengan fisik? Ini namanya syahwat. Adapun yang dikategorikan hawa nafsu apabila kemudian menyangkut masalah pemikiran dan keyakinan. Dan hawa nafsu yang menyangkut pemikiran dan keyakinan inilah yang kemudian melahirkan isme-isme. Humanisme, eksistensialisme, kapitalisme, sosialisme, isme-isme itu karya daripada pemikiran-pemikiran manusia yang rusak yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan-keyakinan itulah yang melahirkan agama-agama palsu selain Islam, atau kemudian melahirkan ajaran-ajaran sesat yang kemudian begitu banyak di masyarakat kita itu, yang kemudian bertentangan dengan syariat Allah SWT. Nah, begitu hebat pengaruh hawa nafsu ini
Sampai Abul Aliya mengatakan, sahibu hawa yahwi bisahibihi ilan nar. Orang yang kalau sudah mengikuti hawa nafsu akan terdorong orang itu mengikuti hawa nafsu sampai dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ikhwan barakallahu fikum, marilah kita berusaha mengendalikan diri kita dari pengaruh hawa nafsu untuk kita cocokkan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita menggunakan akal yang sehat, kalau saja kita kemudian menggunakan ketentuan syariat, maka hawa nafsu kita ini kita cocokkan dengan syariat Allah, bukan untuk dimatikan. Hawa nafsu kita bukan untuk dimatikan. Anda punya selera, semangat kepada perempuan, silakan salurkan, tetapi dengan cara menikah. Bukan dengan cara pacaran, bukan dengan cara perzinaan seperti itu. Disalurkan lewat menikah. Anda mau makan, mau minum, silakan. Tapi makan minumlah yang halal. Begitu seterusnya. Begitu pula dalam pemikiran. Silakan Anda mengembangkan pemikiran Anda, tetapi jangan sampai bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Indah betul Islam ini. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, Syekh Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan, adallud dhalal, segala sesuatu puncak daripada kesesatan itu ada di mana? Kemudian beliau bacakan dalam surat An-Najm ayat 23, iyyatabi wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum rabbihumul huda. Sesungguhnya kenapa banyak manusia sesat itu disebabkan karena mereka mengikuti apa? Dzon, apa? Saya kira, menurut saya, pikiran-pikiran sendiri yang dasarnya dzon, hanya perkiraan, prasangka. Kemudian mereka mengikuti hawa nafsu, padahal telah datang kepada mereka kitab yang datang dari Allah yang membawa petunjuk. Ikhwani barakallahu fikum, makanya beliau melanjutkan, innamal asiru man asarau hawahu. Sesungguhnya orang yang terpenjarakan itu apabila orang yang terpenjarakan oleh hawa nafsunya. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man waffa. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nasihat berharga disampaikan oleh seorang ulama dari Mesir bernama Dhunnun al-Misri. Beliau menganalisa bahwa sebab manusia rusak karena 6 faktor. Sebab manusia rusak karena 6 faktor. Dan mudah-mudahan kita semuanya ingat ini dan jadikan kemudian cambuk buat kita supaya kita tidak termasuk yang rusak seperti yang disebutkan. Yang pertama, ketika orang itu dha'fun niyyah bil akhirah. Semangat akhiratnya lemah. Ya, yang menonjol semangat dunianya. Kalau udah nyari dunia, wah siap dia. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, siap dia. Tapi kalau udah urusan akhirat, banyak alasan. Ikhwani barakallahu fikum, padahal Allah katakan apa? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu kejar akhirat kamu, jangan kamu lupakan duniamu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia buat kamu. Tetapi kebanyakan manusia bukan jenis yang seperti ini. Pemikirannya mulai bangun sampai tidur lagi, justru yang dikedepankan dunianya. Jangan, nanti rusak kita. Lihatlah semangat para sahabat radhiyallahu anhu. Lihatlah mereka itu. Bagaimana semangat akhiratnya. Pikirannya, hartanya, duitnya, keluarganya, semua potensi yang mereka miliki digunakan untuk akhirat, untuk memperjuangkan Islam. Inilah yang seharusnya sebagai seorang mukmin sadar, bukan dunia yang utama, akhirat yang utama. Sehingga kata Imam Dhunnun al-Misri, banyak orang rusak disebabkan karena semangat dunianya melebihi semangat akhiratnya. Kita jangan jenis yang seperti itu. Yang kedua, waja'alu abdanahum maladzatan li syahawatihim. Orang rusak karena badannya mengikuti kehendak-kehendak syahwatnya.
Makanya ketika syahwat kita bertentangan dengan syariat Allah, lawan. Ngantuk, bangun. Diberikan sesuatu yang haram, tolak. Barangkali bagus sekali ketika kita diajarkan pada saat kita menjalankan ibadah Ramadan. Karena keimanan kita, apa yang dihalalkan oleh Allah, minuman, makanan, istri, diharamkan oleh Allah pada saat kita puasa. Untuk apa? Kita mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan syahwat. Seandainya seorang di antara kita sedang puasa Ramadan, tiba-tiba ada orang bilang, kamu minum ini saya kasih kamu 500 juta. Kita katakan tidak. Kenapa? Iman kita mengatakan bahaya kamu kalau sampai melanggar Allah. Ikhwani barakallahu fikum. Begitu pula, kenapa kemudian banyak orang-orang yang menjadi koruptor, menjadi segala macam. Kita dikagetkan dengan seorang profesor yang kemudian begitu terkenalnya, tapi kemudian tahu-tahu terjerumus di situ. Ini karena apa? Syahwat, karena hawa nafsu. Karena itu ikhwani barakallahu fikum, hati-hati, jangan sampai kita mengikuti kehendak hawa nafsu sampai kemudian badan kita ikutkan ke dalam keinginan syahwat ini. Kemudian yang ketiga, wa ghalabahum amaluhum ma'a qisaril ajal. Manusia rusak yang ketiga sebabnya karena angan-angannya panjang padahal umurnya pendek. Ya, seringkali sebagaimana kata Nabi, umur itu digambarkan seperti kotak segi empat begitu. Ya, kemudian manusia di tengah, kemudian angan-angannya melebihi batas umurnya. Itulah manusia pada umumnya. Kita jangan yang seperti itu. Kalau punya angan-angan, jadikan angan-angan itu untuk membangun akhirat. Nah, seringkali orang justru terjebak dengan angan-angannya, ingin rumah ini, ingin aset itu, ingin ini, ingin itu, tahu-tahu main bola atau main badminton kena serangan jantung, mati dia. Ya, kemarin tetangga saya lagi main badminton, cerek, kena serangan jantung, mati dia di situ. Siapa nyangka? Ikhwani barakallahu fikum, makanya ini yang harus kita sadari, jangan sampai angan-angan kita melebihi batas umur kita. Makanya Umar Khattab senantiasa mengatakan, ya, satu kali dia kumpulkan para sahabat di satu rumah, coba kalian berangan-angan. Kita lihat angan-angannya. Kata mereka, hadis riwayat ini dibawa Alamun Nubala. Sahabat-sahabat mengatakan, saya berangan-angan kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud itu akan saya gunakan di jalan Allah untuk membela Islam. Satu lagi mengatakan, saya berangan-angan agar Allah memberikan karunia anak banyak buat saya sehingga aku gunakan untuk membela Islam. Lihat angan-angan mereka. Kata Umar, adapun saya berangan-angan kalian semua menjadi rijal seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah. Saya berangan-angan kalian menjadi tokoh pembela Islam seperti Abu Ubaidah Amr bin Jarrah yang disebutkan oleh Rasulullah Aminu hadil ummah, orang yang terpercaya dari umat ini. Begitulah angan-angannya para sahabat. Nah, barangkali kita cocokkan itu angan-angan kita, jangan sampai hanya sebatas dunia saja. Inilah yang menjadikan manusia rusak. Kemudian yang keempat, taqdimu ridhal makhluqin ala ridhallah. Mendahulukan ridhonya manusia, kesenangan manusia, keinginan manusia atas keinginan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak seorang yang kemudian karena ingin pekerjaan, diterima di pekerjaan itu dengan syarat dia melanggar syariat Allah, dia terima. Kalaupun suruh nggak sholat, dia nggak sholat. Kalau suruh melepaskan jilbab, dia nggak jilbaban. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pekerjaan itu, sehingga kemudian mendahulukan kehendak perusahaan daripada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan jangan kita mau seperti itu, saudara sekalian. Bahaya sekali. Mendahulukan keinginan manusia daripada keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Hancur kita, rusak kita. Inilah hal yang keempat yang kalau kita lihat di masyarakat luar biasa. Paling tidak jangan terjadi dengan kita masing-masing. Adapun yang kelima, ittaba'u syahwatihim, ittaba'u hawahum wa taraku sunnata nabiyihim. Bahwa kemudian kata Dunal Misri, rusaknya manusia yang kelima karena mereka mengikuti hawa nafsu sehingga kemudian mereka meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak mau ikuti jalannya Rasulullah karena ikuti apa? Hawa nafsu. Baik dalam berpakaian, baik dalam berbicara, baik dalam berpikir, baik dalam bertingkah laku, baik dalam berekonomi, baik dalam bernegara. Dia tidak mau ikuti sunnah Rasulullah SAW. Tapi mengikuti apa? Hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Dan yang keenam, ya,
ittiba'ul qudwa at-talihah, ya, atau al-khati'ah, mengikuti contoh yang salah. Berapa banyak anak muda begitu berangan-angan seperti Elvis Presley, orang yang ganteng, terkenal, kaya raya. Tadi ujung-ujungnya kemana Elvis Presley? Mati bunuh diri karena narkoba. Nah, apa itu kemudian jadi inginan anak-anak muda? Salah. Dan jangan kita mencontoh yang salah sekali. Meskipun itu dari orang tua kita. Kalau itu salah, jangan diikuti. Nah, makanya ikutlah contoh yang benar. Inilah 6 hal yang diingatkan oleh Dhunnun al-Misri untuk senantiasa kita ingat supaya kita tidak rusak seperti banyak orang yang rusak. Karena Allah menyebutkan wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwahim bi ghairi ilm inna rabbaka alamu bil mu'tadin. Kata Allah, ternyata kebanyakan manusia memang mereka sesat disebabkan hawa nafsu tanpa ilmu, dan Allah Maha tahu siapa orang yang melampaui batas itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'inana 'ala ta'atik wa tuballighuna jannatak. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana umurana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma salli al islam wal muslimin wa khudhil kafarata wal mubtadi'at al mufsidin. Allahumma salli mujahidina fi sabilik. Allahumma salli mujahidina fi sabilik. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا ربنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.